PIF Arab Saudi dikabarkan bisa lepas Newcastle demi mengincar Manchester United. Kabar mengejutkan kembali muncul dari Premier League. Public Invest Fund, pemilik mayoritas dari Newcastle United, disebut berpotensi melepas The Magpies demi mewujudkan ambisi lama mereka, yakni menguasai Manchester United. Isu ini mencuat di tengah kisru kepemilikan dari Manchester United. Sir Jim Ratcliffe yang baru saja mengakuisisi 27,7% saham klub di bulan Februari yang lalu dikabarkan bisa dipaksa meninggalkan Old Trafford di tahun ini. Spanduk Free Palestine dari Ultras Fenerbahce. Ultras Fenerbahce membentangkan spanduk dukungan kepada Palestina di laga melawan Benfica. Ultras Benfica yang berada di Tribun Selatan membentangkan spanduk besar. Spanduk itu bertuliskan "Stop Genosida di Gaza" dan "Bebaskan Palestina". Para supporter Fenerbahce juga membawa bendera Palestina. Mereka juga menyanyikan chants menyuarakan dukungan kepada Palestina. Barcelona terancam tak bisa main di Camp Nou. Barcelona terancam tak bisa bermain di Camp Nou pada Liga Champions 2025-2026 karena Barcelona tak kunjung mendapatkan izin. Terkait hal ini, El Barça dilaporkan sudah mengajukan permintaan kepada UEFA agar tak bermain di kandang pada laga perdana di Liga Champions. Hal ini terjadi agar mereka masih punya waktu untuk bisa menyelesaikan masalah izin dan hal-hal lain agar Camp Nou siap untuk menggelar laga. Namun dikutip dari Catalunya Radio, permintaan dari Barcelona tersebut ditolak oleh UEFA. Milan absen main di Eropa, Scudetto wajib jadi target. Dibanding dengan tim-tim macam Napoli dan juga Inter Milan, AC Milan akan lebih ringan melakoni Liga Italia musim ini. Maka dari itu AC Milan harus menargetkan titel juara. Sehubungan dengan finish ke-8 di Serie A di musim lalu, Milan dipastikan absen di kompetisi Eropa apapun pada musim kali ini. Dan itu berarti Rossoneri cuma harus fokus di Liga dan juga Coppa Italia. Dan mantan bintang Milan yakni Alessandro Costa Curta percaya bahwa Rafael Leao dan kawan-kawan seharusnya bisa membidik Scudetto. Menurut dia, AC Milan diuntungkan dengan waktu rehat yang lebih banyak dibandingkan dengan Napoli dan juga Inter Milan. Justin Kluivert terkesan dengan fanatisme supporter Timnas Indonesia. Timnas Indonesia selalu mendapatkan dukungan yang luar biasa dari supporter setiap pertandingan, dan pemain perempuan yakni Justin Kluivert terkesan akan hal tersebut. Justin adalah anak dari pelatih Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert. Sejak ayahnya menjadi juru taktik skuad Garuda, Justin menjadi banyak tahu tentang iklim sepak bola di Indonesia. Tom Haye tetap dipanggil Timnas Indonesia meski tak punya klub. Pelatih Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert tetap menyertakan nama Tom Haye dalam daftar pemain untuk menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Meski Haye saat ini masih berstatus sebagai tanpa klub, Tom Haye menjadi satu-satunya pemain di daftar skuad Indonesia saat ini yang tak memiliki klub. Gelandang 30 tahun ini masih tanpa klub setelah meninggalkan Almere City di akhir musim lalu. Haye sempat dikabarkan bakal berkarir di Asia selepas dari Almere City. Victor Gyökeres diragukan oleh mantan rekan timnya. Victor Gyökeres diragukan bisa sukses bersama Arsenal. Hal itu diutarakan oleh mantan rekan timnya di Brighton yakni Glenn Murray. Kesan pertama Gyökeres bersama Arsenal bisa dibilang buruk. Dia melempem pada debutnya di Liga Inggris menghadapi Manchester United di akhir pekan lalu, dan Gyökeres bermain sebanyak 59 menit dan gagal melepaskan tembakan selama di atas lapangan. Kabar buruk Liverpool, Jeremy Frimpong mengalami cedera. Liverpool mendapatkan kabar buruk soal pemain anyarnya yakni Jeremy Frimpong. Bek berusia 24 tahun itu dihantam cedera dan harus absen dalam beberapa pertandingan. Cedera Frimpong didapat saat tampil di matchday pertama Liga Premier Inggris. Pemain yang didatangkan dari Leverkusen tersebut turun sebagai starter untuk Liverpool dan menghadapi Bournemouth. Dugaan cedera Frimpong sementara dikonfirmasi oleh tim medis Liverpool. Bek asal Belanda itu dinyatakan mengalami masalah hamstring dan harus menepi hingga akhir September mendatang. Dan Huijsen sang senjata baru dari Real Madrid. Dan Huijsen sang bek baru dari Real Madrid awali debut di Liga Spanyol dengan cukup bagus, khususnya soal umpan panjang yang banyak sukses. Dilansir dari Tribuna, Dan Huijsen bertahan dengan sangat kuat. Huijsen mencatatkan 7 kali sapuan, 1 kali intercept, dan 2 kali tackle. Pemain berusia 20 tahun itu tak cuma apik saat bertahan, tetapi Huijsen juga turut tampil bagus dalam umpan-umpan panjang.
Strategi transfer cerdas Liverpool di musim panas. Liverpool mencatatkan aktivitas penjualan pemain yang sangat cukup produktif di bursa transfer musim panas ini. Klub asal Merseyside tersebut kini resmi melambai pendapatan 200 juta pound sterling setelah melepas Ben Doak menuju Bournemouth. Selain membantu menutup sebagian besar pengeluaran transfer yang melebihi 300 juta pound sterling, penjualan ini menunjukkan bahwa Liverpool masih memiliki ruang untuk transaksi besar lainnya, dan bursa transfer yang masih belum ditutup memberikan ruang bagi Liverpool untuk melakukan akuisisi tambahan. PSG kini stop belanja pemain. PSG dikabarkan stop belanja pemain di bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, PSG masih membuka pintu untuk jual-jual pemain yang lain. PSG cuma beli 2 pemain di bursa transfer musim panas 2025. Mereka adalah kiper Lucas Chevalier dan juga bek tengah Ilya Zabarnyi dari Bournemouth. Dilaporkan oleh L'Equipe, PSG tidak akan membeli pemain baru lagi sampai bursa transfer musim panas ditutup di tanggal 1 September. Dan pelatih Luis Enrique sudah pos dengan skuadnya pada saat ini. Jules Koundé resmi tekan kontrak yang baru. Bek Barcelona Jules Koundé resmi menekan kontrak baru berdurasi 5 tahun. Koundé bertekad membawa Barca lebih sukses daripada musim yang lalu. Dengan perpanjangan kontrak tersebut, Koundé akan bertahan di Barcelona hingga tahun 2030. Koundé nyaris tidak tergantikan di pos kanan belakang Barcelona di musim kemarin. Pos Jules nyaris sempurna setelah memenangi La Liga dan juga Copa del Rey. Arsenal banyak beli pemain Saliba PD bisa raih trofi. Arsenal sudah mendatangkan banyak pemain di bursa musim panas ini, dan bek defenders yakni William Saliba pun percaya diri bisa menyabet banyak trofi. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgard, Noni Madueke, Christian Mosquera dan juga Victor Gyökeres menjadi deretan pemain baru Arsenal, dan satu pemain lagi yang akan datang adalah Eberechi Eze. Crystal Palace isyaratkan tak lepas Maguire. Liverpool aktif mendekati Guehi di bursa transfer, dan Merseyside Merah disebut memberikan tawaran sebesar 40 juta pounds untuk bek asal Inggris tersebut. Palace sendiri bersikukuh mempertahankan Maguire. 2 tawaran dari Liverpool ditolak dan hanya mau melepasang pemain di atas 50 juta pound sterling. Manajer Crystal Palace yakni Oliver Glasner menegaskan bahwa Maguire masih amat sangat dibutuhkan oleh timnya saat ini. Real Betis tawarkan ini demi pinjam lagi Anthony. Real Betis masih coba mendapatkan Anthony lagi dari Manchester United. MU bersikukuh mau jual secara permanen, tetapi Real Betis tawarkan siap tanggung gaji dari sang pemain lebih banyak lagi. MU dikabarkan masih belum tergoda. Setan Merah tetap pada pendiriannya untuk tetap menjual sang pemain berusia 25 tahun tersebut dengan opsi secara permanen. Anthony sendiri mau main lagi bersama Real Betis dan siap untuk memotong gajinya. Inter Milan sukses amankan Andy Diouf dari Lens. Inter Milan makin aktif di bursa transfer musim panas. Klub asal Italia tersebut berhasil mencapai kesepakatan dengan Lens untuk bisa mendatangkan gelandang muda Andy Diouf. Inter Milan dikabarkan berhasil mengamankan tanda tangan dari Andy Diouf dari Lens dengan biaya awal mencapai 20 juta euro. Selain itu ada tambahan 5 juta euro yang akan diberikan sebagai bonus berdasarkan pencapaian tertentu. AC Milan incar wonderkid Brasil Yani Ryan. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, AC Milan tengah membidik Ryan, winger muda milik Vasco da Gama. Pemain berusia 19 tahun itu muncul sebagai calon pengganti dari Samuel Chukwueze yang berpotensi akan hengkang. Ryan punya fleksibilitas tinggi di lini depan, ia bisa beroperasi di sisi kanan, kiri hingga menjadi penyerang tengah. Media Italia itu menambahkan, saat ini memang belum ada pembicaraan secara resmi, akan tetapi Milan akan terus mengawasi perkembangan dari Ryan sebagai opsi jangka panjang. Aston Villa berupaya datangkan Nicholas Jackson. Aston Villa dikabarkan tengah aktif mengejar tanda tangan dari Nicholas Jackson dari Chelsea. Klub Liga Inggris tersebut ingin menambah daya gedor sebelum bursa transfer resmi ditutup. Chelsea mematok harga sekitar 80 juta pound sterling untuk Jackson, namun Villa akan berusaha menegosiasikan biaya tersebut agar transfer bisa segera selesai. Jackson pernah bekerja sama dengan sang pelatih Unai Emery di Villarreal. Kedekatan tersebut membuat Villa lebih optimis mendapatkan jasa sang pemain.
AC Milan sampai kesepakatan transfer Victor Boniface. AC Milan akhirnya menemukan solusi untuk lini depan mereka. Rossoneri dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Bayer Leverkusen terkait transfer dari Victor Boniface. Kehadiran dari Boniface diyakini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak di lini depan skuad asuhan dari Max Allegri. Striker berusia 24 tahun itu akan bergabung dengan status pinjaman selama 1 musim dengan biaya sekitar 5 juta euro. Rossoneri sendiri juga memiliki opsi pembelian permanen senilai 24 juta euro. Dengan demikian total paket transfer menyentuh angka 30 juta euro. Atletico Madrid dan Nico Gonzalez capai kesepakatan. Atletico Madrid kabarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Nico Gonzalez, namun mereka masih melangsungkan negosiasi dengan pihak dari Juventus. Los Rojiblancos masih melanjutkan negosiasi dengan Juve yang diwartakan meminta 30 juta euro untuk dirinya. Bagi Bianconeri, penjualan dari Gonzalez akan menjadi sangat penting demi bisa mendapatkan jasa dari Edon Segrova pada bursa transfer musim panas kali ini. Mantan bintang Chelsea dan MU bakal jadi rekan satu tim dari Jesus. Jesus bakal kedatangan rekan baru di Sassuolo. Mantan bintang Chelsea dan Manchester United bakal bergabung di sana. Ia adalah Nemanja Matic yang akan merapat ke Sassuolo. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Nemanja Matic setuju pindah ke klub Serie A Italia tersebut. Matic kabarnya akan dikontrak selama 1 tahun terlebih dahulu. Meski begitu, ada kemungkinan bisa diperpanjang lagi di tahun depan.